Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalamal kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat yakni Profesor Siti Hartinah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, program Pascasarjana, program studi Magister Pedagogi. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hubungan antara kecanduan internet dengan kecemasan moralitas santri di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'sumiyah. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai ketergantungan manusia pada teknologi. Oke, ketergantungan manusia pada teknologi saat ini, pada zaman sekarang, itu sangat tinggi. Dengan demikian, kita harus wajib memahami akan adanya kemajuan teknologi tersebut. Selain memahami, kita juga mampu untuk menggunakannya, serta mampu juga untuk menguasai daripada internet tersebut. Nah, dengan bertambahnya kebutuhan hidup pada zaman sekarang, maka manusia dengan seiring berjalannya waktu, teknologi itu berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pengaruh adanya teknologi telah tumbuh sangat pesat pula, spesialnya itu kepada pengguna atau penikmat daripada internet tersebut. Nah, pengguna internet itu berbagai macam golongan dan juga segala jenis usia, baik itu dari golongan muda sampai golongan tua sekalipun menggunakan atau menikmati internet yang telah disediakan oleh dunia teknologi. Tuh. Nah, penulis ya melihat adanya dampak dari menggunakan internet secara berlebihan yang sangat mempengaruhi moralitas santri di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'sumiyah. Nah, peneliti memfokuskan kajian ini yaitu pada santri dan santriwan Pondok Pesantren Modern Al-Ma'sumiyah yang bertepatan di Jalan Kiai Haji Ma'sum, Desa Karanganyar, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Nah, berdasarkan pengamatan penulis, sebagian besar bahkan seluruh santri di sini itu aktif menggunakan internet atau menggunakan media sosial yang disediakan oleh jaringan internet tersebut. Maka dengan demikian, penulis itu merumuskan permasalahan tersebut dalam suatu judul penelitian, yaitu hubungan antara kecanduan internet dengan kecemasan moralitas santri di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'sumiyah Pagerbarang, Tegal. Baik, mengapa apa yang membuktikan bahwa santri di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'sumiyah itu sangat aktif menggunakan media sosial? Nah, kenyataan yang peneliti atau penulis temukan di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'sumiyah ini, beberapa santri itu menghabiskan atau mampu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses internet ketika orang tuanya berkunjung. Memang santri tidak menggunakan handphone atau gadget, tapi karena 2 tahun sebelumnya itu mengalami kasus COVID-19, maka selama 2 tahun belajarnya melalui daring. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, Pondok Pesantren Al-Ma'sumiyah itu
membolehkan santri untuk membawa handphone dari rumah ke pondok. Eee, Walaupun, pondok pesantren itu membolehkan santrinya menggunakan handphone, tetapi, pondok pesantren Al-Masumiyah juga, membataskan waktu, gitu. Jadi, santri memegang handphone pada saat jam pelajaran saja. Ketika jam pelajaran sudah selesai, maka handphone itu, kembali dikumpulkan kepada pengurus atau ustadz dan ustazahnya. Nah, pada sekarang yang pernah ditemukan ya, ketika para orang tua berkunjung untuk menemui anaknya di pondok, hal pertama yang ditanyakan oleh santri itu rata-rata, "Mah, bawa handphone nggak?" Nah, gitu. Nah, ketika orang tuanya, "Iya bawa," lalu kemudian santrinya menggunakan handphone tersebut untuk mengakses internet atau membuka media sosial, akibatnya apa? Kurangnya interaksi sosial kepada orang tuanya, sehingga, anaknya sibuk dengan dunianya, begitu juga orang tuanya yang ingin bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol tentang apa yang ada di pesantren, kemudian anaknya itu malah fokus terhadap apa yang sedang dia pegang, atau apa yang sedang mereka lihat, gitu. Begitu juga ketika, ustadz dan ustazahnya itu lewat di depannya ya, kurang berinteraksi. Biasanya mereka, eee senyum, salam, sapa, ini tidak, gitu. Karena santri tersebut fokus sekali dengan gadget mereka. Dan adapun hasil wawancara yang penulis, lakukan kepada santri Pondok Pesantren Modern Al-Masumiyah, rata-rata memang mereka itu mengakses internet ketika dikunjungi oleh orang tuanya itu untuk membuka media sosial ya, kemudian ada juga yang bermain game online dan juga untuk mendownload berbagai situs gitu. Nah, dari paparan yang telah penulis sampaikan menunjukkan sangat penting untuk mengetahui hubungan antara kecanduan internet dengan kecemasan moralitas pada santri di Pondok Pesantren Modern Al-Maksumiyah. Nah, metode penelitian yang penulis, eee, gunakan, yaitu peneliti ini melaksanakan penelitian ini di Pondok Pesantren Modern Al-Maksumiyah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian field research ya, atau penelitian tindakan. Nah, teknik, penelitian yang peneliti atau penulis gunakan itu adalah metode wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Baik, adapun, hasil serta pembahasan, mengenai penelitian judul ini, yang pertama yaitu peneliti akan atau penulis akan memaparkan mengenai perilaku santri akibat adanya kecanduan internet. Ya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan kepada sebagian santri dan santriwan di Pondok Pesantren Modern Al-Maksumiyah, yaitu pada bulan September 2022. Dalam penelitian tersebut, peneliti atau penulis itu mengambil informan berjumlah kurang lebih 25 sampai 30 santri, baik santri laki-laki dan santri perempuan. Nah, jumlah tersebut penulis dapatkan dari metode purposive sampling dengan berpedoman kepada hasil wawancara penulis kepada informan yang telah penulis uraikan di bab di bagian hasil dan pembahasan tersebut. Nah, sesuai dengan batasan masalah penelitian, santri yang diteliti adalah remaja
yang aktif menggunakan jaringan internet saja dan apa akibatnya. Serta remaja yang dimaksud adalah anak yang umurnya itu mencapai 12 sampai 18 tahun. Nah, adapun perilaku menurut Skinner yaitu merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian dari organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner ini disebut SOR atau yang kita kenal stimulus, organisme, kemudian respon. Nah, adapun respon ini terbentuk menjadi dua macam, yaitu respon dan respon atau refleksif, ya, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan atau stimulus tertentu yang disebut dengan eliciting stimulus karena menimbulkan respon yang relatif tetap. Adapun macam yang kedua yaitu operant response atau instrumental response. Apa itu? Yaitu respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Nah, berdasarkan teori SOR tersebut yang tadi sudah penulis paparkan, maka perilaku manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup atau yang sering kita sebut covert behavior dan ada juga perilaku terbuka atau overt behavior. Oke, penulis akan menjelaskan mengenai perilaku yang tertutup. Ya, jadi perilaku tertutup itu terjadi apabila respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain atau dari luar, jangan secara jelas. Nah, respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Nah, bentuk covert behavior yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikapnya. Dan adapun perilaku terbuka ya atau overt behavior ini terjadi apabila respon terhadap stimulus tersebut berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati oleh orang lain dari luar ataupun observable behavior. Nah, bentuk perilaku terbuka diantaranya yaitu berupa tindakan nyata atau dalam bentuk praktek. Itu menurut Skinner. Nah, jadi berdasarkan teori dari Skinner yang telah penulis paparkan dan juga adanya hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa memang benar perilaku remaja terbentuk karena stimulus dan rangsangan yang menimbulkan sikap atau tingkah laku. Contohnya dari hasil wawancara didapati bahwa santri lebih mengutamakan aktivitas mereka dengan gadgetnya dibanding mengobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan keluarga atau saudaranya yang berkunjung untuk mengunjunginya. Karena ada stimulus dari jaringan internet dan menimbulkan sebuah tingkah laku yang dapat dilihat. Nah, maka dengan demikian penulis menyimpulkan berdasarkan teori dan hasil penelitian bahwa perilaku santri pondok pesantren model Alam Masumiyah akibat penggunaan jaringan internet yang berlebihan itu akan menimbulkan beberapa bentuk perilaku diantaranya yaitu perilaku kurang sopan, kurang santun, mudah emosi, marah, dan adanya kegelisahan. Jadi, hubungan kecanduan internet dengan kecemasan moralitas santri di pondok pesantren modern Al-Masumiyah itu ada atau mengalami peningkatan. Baik. Dan yang kedua, paparan yang kedua yaitu mengenai akibat adanya kecanduan internet. Nah, penulis menyimpulkan bahwa terdapat
hubungan antara kecanduan internet dengan kecemasan moralitas santri. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan penulis serta wawancara dengan 30 santri yang aktif menggunakan media sosial. Nah, beberapa perilaku yang menjadi pusat kecemasannya, di antaranya adalah seperti menurunnya kebiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian adanya rasa malas, serta menimbulkan tindakan kriminal. Baik, eee, kesimpulan, jadi antara kecanduan internet dengan kecemasan moralitas pada santri pondok pesantren modern Al-Masumiyah itu terdapat hubungan. Bukti perubahan akibat kecanduan internet yaitu, santri mengabaikan orang tuanya apabila orang tuanya berkunjung ke pesantren. Suka membantah kepada orang tuanya ketika sibuk menggunakan gadget, lalu kurangnya interaksi dalam bersosialisasi di dalam lingkungan pesantren, dan juga, eee, sibuk dalam dunia maya, serta ada juga beberapa, menurunnya atau kurangnya etika dalam bergaul. Seringnya yaitu bertindak emosional tanpa, berpikir panjang. Kemudian juga suka mengomentari orang lain dan jika diajak bicara tatapan, eee, wajahnya atau mukanya itu kurang responsif, gitu. Dan yang kedua, dari kesimpulan yaitu akibat penggunaan internet yang berlebihan sangatlah berdampak di kehidupan pesantren. Nah, santri tidak lagi menggunakan ruang baca untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa dengan mengakses internet melalui Google ya, segala informasi apapun itu dapat dan mudah untuk didapatkan. Akibatnya, para pembimbing, ustadz atau ustazah pun merasa kurang respect ya, dan menganggap santri tersebut, tidak berkompeten, tidak profesional, dan juga tidak berkualitas karena menggunakan Google dalam setiap tugasnya. Baik, eee, ini adalah paparan mengenai artikel saya yang berjudul, hubungan antara kecanduan internet dengan moralitas santri Pondok Pesantren Modern Al-Masumiyah. Eee, Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila, eee, kurang memuaskan dalam menjelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.